Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Kali ini kita bakalan ngebahas soal-soal yang biasanya keluar di ujian sekolah kelas 9. Nah, kira-kira soal-soalnya apa aja sih kita bahas di sini? Fokus kita kali ini pada pelajaran fisika dan bahasa Indonesia. Biar nggak lama-lama, kita langsung aja bahas soal yang pertama. Soal fisika yang pertama yaitu di bawah ini yang merupakan satuan besaran pokok adalah A. Newton, meter, dan second. B. Meter, second, dan watt. C. Kilogram, Kelvin, dan meter. D. Newton, kilogram, dan Kelvin. Jadi teman-teman kira-kira jawabannya apa sih? Oke, kita bahas. Sebelum itu kalian perlu mengetahui besaran pokok dan satuan internasional. Nah, di sini bakal aku sebutin satu persatu. Besaran pokok yang pertama adalah panjang, mempunyai satuan internasional meter. Yang kedua, besaran pokok massa, satuan internasionalnya kilogram. Yang ketiga, besaran pokok waktu yang memiliki satuan internasional second. Besaran pokok suhu memiliki satuan internasional Kelvin. Dan selanjutnya, besaran pokok intensitas cahaya memiliki satuan internasional kandela. Besaran pokok jumlah zat memiliki satuan mol. Dan yang terakhir, besaran pokok kuat arus memiliki satuan internasional ampere. Nah, di sini kalian sudah bisa menjawab ya bahwa jawaban nomor 1 adalah C, kilogram, Kelvin, dan meter. Soal nomor 2. Disajikan gambar es batu, air di dalam gelas, dan udara di dalam balon. Lalu kita diminta menentukan sifat masing-masing benda tersebut. Maka untuk menjawabnya sebagai berikut. Pertama, kita analisis terlebih dahulu masing-masing sifat zat dalam benda-benda tersebut berdasarkan volume dan bentuknya ya. Benda yang pertama yaitu es batu. Es batu memiliki wujud padat. Benda padat baik bentuk dan volumenya adalah tetap. Benda yang kedua yaitu air. Air memiliki wujud cair. Volumenya tetap namun bentuknya bisa berubah-ubah sesuai wadahnya. Dan benda yang ketiga merupakan udara dalam balon. Wujudnya gas. Benda gas memiliki volume dan bentuk yang berubah-ubah. Jadi dari 4 pilihan di atas jawabannya adalah C, tetap, dan berubah-ubah. Selanjutnya soal nomor 3 masih tentang fisika ya teman-teman. Seorang anak meluncur maju di jalan seperti pada gambar di atas. Jenis gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang terjadi pada sepeda ketika melalui lintasan adalah kita bisa melihat gambar yang ada di atas. Ada seorang anak yang menaiki sepeda. Di situ juga ada huruf A, B, B ke C, dan C ke D. Kita bahas. Pada lintasan AB, jalan menurun sehingga pergerakan benda semakin cepat. Artinya benda mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, yang pertama pada lintasan AB bisa dilihat di situ jalannya menurun sehingga pergerakan benda semakin cepat. Artinya benda mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat. Sedangkan huruf yang kedua pada lintasan B ke C, jalan lurus tanpa hambatan, lurus-lurus aja. Jadi benda bergerak dengan kecepatan tetap atau gerak lurus beraturan yang disebut dengan GLB. Selanjutnya yaitu dari huruf C ke D, di mana sepeda mendaki di sepanjang lintasan C dan D sehingga gerak benda semakin lambat. Hal ini mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat atau GLBB diperlambat. Jadi, dari keempat jawaban di atas, jawabannya adalah D, GLBB diperlambat dan GLBB dipercepat. Soal yang selanjutnya tentang fisika ini merupakan hukum Newton. Nah, teman-teman harus tahu terlebih dahulu keuntungan mekanik pesawat sederhana pada bidang miring, katrol, dan juga tuas. Pertanyaannya di sini, sebuah drum dengan beban 100 Newton akan dinaikkan ke dalam truk dengan gaya 50 Newton menggunakan bidang miring. Besar keuntungan mekanik yang didapatkan adalah A1, B2, C3, dan D4.
Oke teman-teman, yang dipertanyakan di sini adalah bidang miring keuntungan mekanik. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi bahwa sebelumnya kalian harus mengetahui keuntungan mekanik pesawat sederhana pada bidang miring, di mana rumusnya adalah beban per kuasa. Kita bahas. Yang diketahui di sini adalah beban atau yang disebut dengan W sama dengan 100 Newton. Per kuasa yang disebut dengan F sama dengan 50 Newton. Di sini kita langsung membagikan aja teman-teman. Jadi 100 per 50. Hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah B, 2. Nah, itu tadi soal-soal fisika yang biasanya muncul di ujian sekolah kelas 9. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas soal-soal bahasa Indonesia. Soal yang pertama, perhatikan teks berikut. 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 2. Tumbuk kasar bersama 10 butir teratai. 3. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. 4. Rebus semuanya dengan anco. Teks berikut termasuk ke dalam jenis prosedur: A. Cara melakukan, B. Cara membuat, C. Cara memainkan, dan D. Cara menggunakan. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Silahkan jawab di kolom komentar. Oke, kita bahas. Teks berikut termasuk ke dalam jenis prosedur cara membuat, karena menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sesuatu. Seperti yang kita ketahui, dilihat di sini cara membuat obat-obatan tradisional. Jadi jawabannya adalah B, cara membuat. Soal nomor 2. Memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks prosedur yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar merupakan titik-titik teks prosedur. A. Langkah-langkah, B. Tahapan, C. Tujuan, dan D. Kesimpulan. Oke teman-teman, jawabannya adalah C. Tujuan. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah tujuan dari teks prosedur tersebut, yaitu agar pembaca atau pendengar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dengan benar sehingga tujuan akhir dari prosedur tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Soal selanjutnya yaitu penulisan tanggal surat yang tepat. Pada surat adalah A. 6 Juli 2023, B. Jakarta 6 Juli 2023, C. 6/7/2023, dan D. Jakarta 6 Juli 2023. Kira-kira penulisan yang tepat pada tanggal surat nih teman-teman, jawabannya apa sih? Langsung kita bahas ya teman-teman. Penulisan ini mengikuti format yang umum digunakan dalam penulisan tanggal dalam surat, di mana terdapat nama tempat pengiriman surat, diikuti oleh koma, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Jadi ada nama tempatnya terlebih dahulu, lalu koma, lalu kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Jadi jawabannya adalah B, Jakarta, 06 Juli 2023. Oke teman-teman, itu tadi soal-soal yang biasanya muncul di ujian sekolah kelas 9. Untuk soal-soal selanjutnya kita di next video ya. See you next time. Bye-bye.